Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Novita Saribalo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Kristen Rehoboth Oebelo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai konsep pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di dalam pendidikan tidak terlepas dari peran penting para pendidik. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Guru ibarat petani yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Ia tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Alasan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak, sehingga potensi yang ada di dalam diri anak bisa digali. Oleh sebab itu, di sekolah kami terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menuntun peserta didik mencapai potensi mereka dengan karakter yang baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan tersebut seperti adanya beberapa ekstrakurikuler. Kami juga mempunyai pembiasaan yang diharapkan dapat menebalkan laku siswa karena dilakukan secara konsisten dan dituntun oleh setiap wali kelas. Di sekolah disiapkan lembar penilaian 10 indikator karakter siswa yang di dalamnya ada pembiasaan menyangkut kegiatan keagamaan, disiplin, dan kerjasama antar pendidik dan orang tua. Selain 10 indikator karakter siswa, pendidik sebagai role model pun menerapkan 11 indikator karakter yang wajib dipenuhi setiap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Karena salah satu contoh masalah karakter pendidik yang tidak membentuk karakter siswa adalah ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan pendidik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, tentunya ada tantangan yang sering terjadi. Yang pertama, masih rendahnya minat peserta didik mengikuti program yang ada di sekolah. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan membimbing peserta didik oleh pendidik. Yang ketiga, masih rendahnya kepedulian orang tua peserta didik terhadap kemampuan masing-masing peserta didik. Karena ada beberapa tantangan, maka kita membutuhkan solusi. Solusi yang biasa diambil, yang pertama, dalam pembelajaran harus menggunakan metode yang menyenangkan. Yang kedua, para pendidik harus mengikuti banyak webinar atau pelatihan untuk membuka wawasan mereka. Yang ketiga, orang tua dan pendidik harus bekerja sama. Akhir kata, meskipun seorang guru menyampaikan nilai-nilai positif budaya, namun jika guru tersebut tidak mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka pesan yang disampaikan akan kehilangan kekuatannya.